Taksonomi pembelajaran itu seperti yang kita kenal itu adalah mengenai taksonomi Bloom, Anderson, gitu kan. Jadi kita bahas di sini bagaimana langkah-langkah dalam menentukan soal. Nanti di tengah sesi juga saya akan mengasihkan kuis, dan nanti akan saya pantau melalui chat, ya kan, siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif. Baru nanti di akhir pembelajaran juga saya akan ngasih soal juga di akhir pembelajaran. Jadi saya juga pantau juga siapa yang akan menyimak dan siapa yang tidak menyimak, atau sekedar badannya aja yang hadir, tapi pikiran entah di mana-mana, ya kan. Ayo sekarang kita bersatu dalam pembelajaran kali ini. Oke, aman ya semuanya? Suaranya sudah jelas? Oke, taksonomi pembelajaran. Nah, jadi kita bahas mengenai taksonomi pembelajaran. Apa sih itu taksonomi dalam pembelajaran? Nah, seperti yang kita tahu, taksonomi pembelajaran itu terkenal dengan istilah taksonomi Bloom. Apa sih tujuan kita juga mengetahuinya? Apa fungsinya? Nah, jadi taksonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu tasein, yang artinya mengklasifikasikan atau mengelompokkan, dan nomos, yang artinya hukum. Nah, jadi taksonomi ini dapat diartikan pengelompokan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu atau berdasarkan aturan-aturan tertentu. Jadi nggak sembarangan kita kelompokkan. Gitu. Kalau pada makhluk hidup juga ada pengelompokannya, ya kan? Nah, jadi tujuannya itu apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan kita sebagai tenaga pendidik dalam merancang tes kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Sehingga kita dapat mengetahui sebatas mana sih kemampuan dari peserta didik tersebut. Jadi nggak sembarangan tes-tesnya asal buat aja, tapi kita tahu juga kemampuan dari peserta didik kita. Nah, ini adalah pencetus teori taksonomi pembelajaran, adalah Benjamin S. Bloom. Nah, jadi si Benjamin S. Bloom ini, dia lahir tanggal 21 Februari, ya kan, 1913. Nah, jadi si Bloom ini sebelumnya melakukan penelitian atau melakukan riset, di mana dari hasil risetnya tersebut, gitu kan, ternyata banyak sekolah yang penyusunan soalnya itu dia tidak menggunakan hanya sebatas menghafal saja. Gitu. Jadi bahwa dari hasil evaluasi belajar yang banyak disusun di sekolah, ternyata persentase terbanyak butir soal yang diajukan hanya meminta siswa untuk mengutarakan hafalan mereka. Sementara hafalan tersebut akan mudah lupa, gitu kan. Jadi hafalan ini merupakan tingkat terendah dalam kemampuan berpikir. Jadi masih banyak lagi level-level yang tingkat tinggi yang harus disusun, yang harus dicapai agar proses pembelajaran tersebut dapat menghasilkan siswa yang kompeten di bidangnya. Nah, jadi melalui hasil penelitian si Bloom tadi itulah sehingga dia mencetuskan yang namanya taksonomi Bloom. Nah, jadi seperti yang kita tahu ada 3 klasifikasi umum sesuai dengan instruksi Dinas Pendidikan, bahwa kita harus mengambil nilai mulai dari aspek kognitif. Seperti yang kita tahu, kognitif itu bertujuan yang berorientasi pada kemampuan berpikir, ya kan? Baru ada lagi aspek afektif, ini tujuan belajar yang terkait dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati pada siswa. Baru ada lagi yang psikomotorik. Nah, kalau psikomotorik ini tujuan belajar yang berorientasi pada keterampilan motorik. Nah, jadi ketiga inilah harus tercantum di dalam taksonomi Bloom. Bagaimana pemilihan soalnya, bagaimana cara kita melihat ininya, semua akan dibahas satu persatu nanti dalam PPT ini. Nah, yang pertama itu adalah ranah kognitif. Ini ada yang pertama C1, yaitu pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis, C5 sintesis, dan C6 adalah evaluasi. Nah, jadi intinya gini, sebelum kita memahami sebuah konsep, maka kita harus mengingatnya terlebih dahulu. Gitu. Nah, sebelum kita menerapkan, maka kita harus memahaminya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita menganalisis suatu kejadian, maka kita harus menerapkan terlebih dahulu.
dahulu. Nah, sebelum kita melakukan evaluasi, gitu kan, maka kita harus menganalisis terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mengkreasi atau menciptakan sesuatu, maka kita harus mengingat pengetahuan, kita harus mengingat, memahami, menerapkan, melakukan analisis, dan mengevaluasi. Nah, itulah inti-intinya. Jadi tahapan-tahapan inilah yang disusun oleh si Bloom tadi. Nah, kita masuk mengenai knowledge, yaitu pengetahuan. Jadi pada tahap ini, siswa itu dituntut untuk mampu mengenali konsep dasar. Hanya mengenalinya saja. Hanya sebatas, kecil ya suaranya. Hanya sebatas mengingat saja pada tahap knowledge. Sebatas mengingat, mengenali konsep dasar. Udah jelas juga atau masih kecil? Maaf Bu, suaranya masih kecil gitu, kayak mendem gitu suaranya. Oh, masih kecil juga ya? Oke, tes. Kecil juga? Masih sama aja Masih sih. jauh ya? Iya, kayak kecil gitu. Halo, tes. Nggak kedengaran juga, jauh juga suaranya. Benar, masih jauh. Halo? Nah, coba tahap pengetahuan. Iya Bu, udah. Udah mulai ya. Nah, jadi kita masukin yang pertama itu adalah pengetahuan. Nah, di sini siswa itu hanya sekedar mengenali konsep dasarnya aja, seperti mengingat, gitu kan? Nah, jadi bagaimana sih cara kita mengetahui pengetahuan ini? Pertama kali ini merupakan hasil ingatan hal-hal yang sudah dipelajari. Jadi pada tahap ini siswa itu hanya sekedar mengingat. Nah, bagaimana cara dia mengingat? Nah, biasanya itu dia berupa fakta, definisi, dan urutan suatu proses. Jadi pada tahap pengetahuan ini siswa hanya sekedar mengingat saja, gitu kan? Selanjutnya contoh soalnya bagaimana? Misalnya, apa sih definisi dari manajemen retail? Seperti itu. Baru yang berikutnya adalah sebutkan hal-hal apa saja yang dipelajari dalam pendidikan bisnis. Jadi ini hanya sekedar mengingat saja. Baru kata kuncinya yang perlu kita ketahui dari tahap pengetahuan adalah cukup ingat. Hanya sekedar mengingat seperti itu. Baru yang berikutnya adalah comprehension atau pemahaman. Nah, di sini siswa tidak hanya ingat, tapi paham mengenai apa yang dikerjakannya. Seperti itu. Baru di sini perlunya kemampuan siswa seperti apa? Seperti mengelompokkan, mengidentifikasi. Itulah yang terjadi pada tahap pemahaman. Contoh soalnya bagaimana? Nah, misalnya seperti ini. Jelaskan pengertian retail menurut bahasa dan pemahaman Anda. Itu contoh pertama. Nah, jadi pada pemahaman ini, itu harus ada tanggapan dan jawaban dari siswa. Jelaskan pengertian retail menurut bahasa dan pemahaman Anda. Berarti intinya harus ada pemahaman dari siswa dengan menggunakan kata-kata dia sendiri. Baru ada lagi yang kedua adalah harga barang akan naik apabila A. Penawaran tetap, permintaan meningkat. B. Penawaran meningkat, permintaan tetap. Yang C. Penawaran dan permintaan tetap. Atau yang D. Penawaran dan permintaan meningkat. Nah, jadi dari jawaban ini, untuk menjawab soal semacam ini, gitu kan, kita itu dituntut untuk mengetahui kemampuan, tahap pemahaman. Kemampuan untuk meramalkan kemungkinan yang terjadinya akibat perubahan harga barang sesuai dengan situasi penawaran maupun permintaan. Jadi terlebih dahulu kita mengetahui dulu konsepnya itu bagaimana, baru bisa kita tarik kesimpulannya.
Jadi yang membedakan C1 sama C2, kalau C1 itu dia sekedar pemahamannya saja, gitu ya kan. Nah, di C kedua ini harus udah ada pendapat dari siswa tersebut. Nah, kata kuncinya yaitu paham. Paham atau mengerti. Selanjutnya ada C3, yaitu aplikasi. Nah, di sini siswa itu mampu menerapkan konsep ke dalam situasi yang konkret atau nyata. Jadi konsep-konsep yang ada mampu diterapkan siswa. Misalnya, mampu menurunkan dalam bentuk prosedur, rumus, maupun teori. Jadi prosedur tersebut akan dikembangkan. Misalnya kalau soal matematika ada rumus, si siswa mampu untuk mengaplikasikan rumus tersebut kemana. Baru ada pun teorinya tersebut teori yang mana yang akan kita gunakan. Seperti itu. Contoh soalnya adalah misalnya 1, tentukan aturan dalam menghitung gaji pegawai menggunakan pedoman atau teori dari beberapa ahli. Nah, jadi sini kan ada pedomannya, ada aturannya. Jadi tinggal kita aplikasikan bagaimana teorinya tersebut. Nah, kata kunci pada C3 adalah diterapkan pada situasi yang konkret atau pada kenyataan yang sebenarnya. Lalu selanjutnya ada analisis. Nah, di analisis ini siswa dituntut mampu menganalisis informasi yang diterima. Lalu bagaimana caranya? Siswa harus mampu menguraikan masalah menjadi beberapa komponen. Selanjutnya, siswa juga mampu memilah informasi dan membedakannya. Yang mana yang fakta, yang mana yang opini. Jadi harus mampu membedakannya pada tahap analisis ini. Contoh soalnya bagaimana? 1. Tentukan tingkat taksonomi Bloom dari semua butir. Baru yang kedua, bila terdapat persaingan sempurna, ya kan, maka biaya produksi akan terdapat persaingan sempurna, maka biaya produksi akan sama dengan harga penjualan. Akan tetapi, persaingan sempurna itu tidak pernah ada. Lalu kesimpulan apa yang ditarik dari pernyataan tersebut? Misalnya seperti itu. Itu kan tahap analisisnya. Dari kasus, dari peristiwa yang terjadi, selanjutnya kita akan buat bagaimana kesimpulan yang terjadi dari peristiwa yang ada tersebut. Nah, kata kunci apa sih dari C4 ini tadi? Kata kuncinya adalah menguraikan jadi beberapa komponen. Nah, jadi dari kasus yang ada, kita uraikan jadi beberapa komponen-komponen tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah evaluasi. Nah, di sini kita harus mampu memberikan penilaian mengenai sesuatu, misalnya baik atau buruknya suatu benda. Misalnya seperti itu. Baru tips yang berikutnya adalah dari sini menentukan kecocokan dan ketidakcocokan. Jadi pada tahap evaluasi, siswa itu mampu menentukan misalnya, oh pada kasus pencemaran lingkungan ini, kita sebaiknya menggunakan teori dari ini. Gitu kan. Cocok nggak ya dengan kasusnya? Kita kaji lagi, itulah dia tahap evaluasi. Mampu menentukan kecocokan dan ketidakcocokan dari kasus yang ada. Contoh soalnya bagaimana? Misalnya, apakah pengembangan detail di Indonesia sudah sesuai dengan standar nasional yang telah ditentukan oleh pemerintah? Jadi kita kaji ulang lagi. Kata kuncinya apa sih dalam evaluasi ini? Nah, jadi kata kuncinya itu adalah kita memberikan penilaian tentang baik buruknya suatu hal seperti itu. Lalu yang terakhir adalah creation. Nah, di sini siswa itu mampu menjelaskan struktur atau pola yang sebelumnya tidak terlihat. Baru yang berikutnya adalah mampu menyusun informasi menjadi satu kesatuan yang bermakna. Jadi pada tahap ini, siswa dituntut untuk menyusun informasi menjadi struktur yang lebih kompleks. Seperti itu. Nah, di sini kemampuan untuk menciptakan atau membuat suatu gagasan. Nah, jadi ingat ya, pada tahap kreasi ini yang dibuat adalah gagasan. Metode berpikir
produk berpikir, cara berpikir, atau teori berpikir yang lebih praktis dari yang telah ada. Gitu. Jadi pada tahap kreasi ini, hasil yang dikumpul itu dia berupa gagasan. Jadi jangan salah ya, kalau pada kreasi itu gagasan bukan produk yang dikumpul. Pada kreasi kalau udah produk, berarti dia tahap penilaiannya adalah psikomotorik. Misalnya, buatlah skema pembentukan usaha retail. Nah, kata kuncinya bagaimana? Misalnya, membuat sesuatu atau setelah menyusun semua info. Jadi kita itu dituntut untuk membuat sesuatu berdasarkan informasi yang ada. Gitu. Informasi yang dikumpulkan berupa apa? Hanya berupa gagasan pikiran saja. Nah, misalnya seperti ini. Bagaimana sih cara kita menentukan C1, C2? Coba, ini gambar apa? Ayo, coba bisa diaktifkan mikrofonnya, boleh? Mobil itu. Coba. Mobil sport. Nah, itu gambar mobil sport. Oke. Ya, nah, kalau misalnya pertanyaannya berupa, ini gambar apa? Gambar apa ya yang kalian ketahui? Itu merupakan dia pertanyaan C1. Itu kan hanya sekedar mengingat. Selanjutnya C2-nya bagaimana soalnya? Nah, apakah kegunaan dari mobil tersebut? Gitu kan. Kita udah paham nih, ini gambar mobil. Selanjutnya kita tanya apa kegunaan dari mobil sport tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang C3 bagaimana yang tepat? Bagaimana cara kerja mobil? Itu sudah pengaplikasian. Bagaimana sih cara kerja mobil tersebut? Dan C4-nya bagaimana? Nah, C4-nya ada 2 jenis mobil. Coba dibandingkan dan dianalisis. Nih ada 2 jenis mobil. Nah, di sini kalian dituntut untuk menganalisis. Misalnya, pada mobil pertama, mobilnya bentuknya cantik gitulah ya kan, warnanya merah, mengkilat, mesinnya juga ini bandel misalnya gitu kan, dengan kecepatan 200 misalnya gitu kan kilometer per jam. Selanjutnya yang C5-nya bagaimana? Nah, kalau yang C5-nya ini adalah penilaian. Mobil yang manakah yang paling bagus? Misalnya apakah mobil pertama ataukah mobil kedua? Misalnya kalian milih, oh saya suka mobil pertama karena mobilnya lebih elegan, lebih mudah dikendarain, lebih simpel dibandingkan mobil kedua. Nah, itu adalah tahap penilaian. Baru selanjutnya yang ke-6-nya bagaimana? Nah, ini adalah merakit mobil sederhana, misalnya dengan berbagai gagasan yang ada, kalian kemukakan bagaimana cara merakitnya, gitu kan. Lalu, ini ada contoh latihan. Nah, misalnya kalian harus menentukan dari 6 latihan ini, dari 6 soal ini, yang manakah dia yang termasuk C1, C2, sampai C6. Ini soalnya acak, nanti kalian tentukan, ini soal pertama. Jadi buat dulu di sele-sele, nanti bisa dijapri jawabannya via chat aja dari sini, nanti akan saya lihat siapa yang aktif menjawab. Jadi nanti ini langsung dibuat ke saya aja, jangan ke everyone ya. Jadi nanti saya akan nilai dari sini yang mana yang benar jawabannya. Apakah ini ada soal, ada 6 soal, ada 6 pertanyaan, ya kan? Jadi tugas kalian yang harus kalian lakukan adalah menentukan yang mana yang termasuk C1, C2, C3 sampai C6 dari soal yang ada. Paham sampai sini soalnya? Rama paham? Yang lain paham sampai sini soalnya? Kita aman? Aman ya? Oke, kita mulai dari sekarang ya. Jadi nanti jawabannya bisa dijapri sendiri melalui chat pribadi aja di sini. Kan bisa kan? Chat aja. Jadi nanti akan saya nilai. Saya kasih waktu 15 menit lah ya. 30 menit kelamaan. Jadi langsung nanti masing-masing menilai. Buat dulu di muramnya yang mana C1, C2. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Ini soal pertama. Ini soal kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ayo tentukan yang mana C1. Misalnya nomor 1 itu kalian jawab C6. 1 C6, 2 C berapa, sampai ke 6. Ini saya akan tunggu jawabannya di forum chat.
Maaf Bu Suci di mute. Oke, ada lagi yang mau mengirim? Si Mahesa. Oke, Mahesa, good job. Thank you. Abdurrahman, sekali semua nak, jangan cuma satu soal aja.
Oke, thank you Nurhayati, Anissa, Jendri, Syifa, thank you.
Ayo, udah semua kumpul, Desnita? Sudah selesai. Atmo mana Atmo? Ada di nampak di sana. Bramantio, Cynthia, Dewi. Ayo, yang belum nak ditunggu. Intan, oh Intan ada 2 ya. Dirham, Inti, Harisa, ayo yang belum nak ditunggu ya. Nurhayani, Nurhayani juga belum. Samuel, Sonia juga belum. Desi jangan satu aja dikirim ke 6-6-nya. Oke, coba ya dibacakan ya yang udah ngirim siapa aja. Mahesa, Abdurrahman, Rahel, Milnal ya, Sri Wahyuni, Wulan, Samuel, Amal, Larasati, Krisya, Ica, Felisa, Samuel Gultom, Angel Hutasoid, Alvin, Komasi, Gabriela, Sonia, Sonia udah, Alisa, Nadia jangan cuma satu, Vita, Nurhayani, Syifa, terakhir siapa? Nurhayani, Nadia, Vita, Nurhayani, Anissa, Anastasia, Amelia, Kendri, Vita, Syifa, Isma, Haikal, Rinca, Rahma, Fitri, Nurul, Miranda, siapa lagi yang mau masuk ini? Grecia, Erlina, Zakayatun, Angel, Alvin, Daud, Marsia, Sabrina, Amal, Afri, Kalila, Vita, Halisa, Ayu, Sabrina, Dianika. Oke, udah semua ini ngerjain. Rifani. Ya, Rifani. Oke, udah semua ini kumpul. Ayo, yang belum nak disegerakan.
Yuk kita coba bahas satu-satu. Nah, dari soal, buatlah daftar jenis makanan dan minuman yang dapat kamu beli dengan harga 500, 5.000, dan 2.000, 20.000. Nah, ini dia merupakan C1 atau pengetahuan. Jadi di sini siswa sekedar mengetahui saja, oh yang 500 ini, yang 5.000 ini, yang 20.000 ini. Baru soal yang berikutnya, hitunglah kembalian yang kamu terima jika uangmu 1.000, 10.000, atau 20.000 untuk makanan atau minuman yang kamu beli. Nah, yang ini dia merupakan C3, penerapan. Jadi kita ada uang, gitu kan? Ada uangnya. Selanjutnya kita terapkan, kita hitung kembali makanan apa yang bisa kita beli. Ini adalah dia merupakan C3 atau pengaplikasian atau penerapan. Baru yang soal ketiga, kriteria apa yang kamu gunakan untuk mengetahui apakah jawabanmu benar atau salah. Nah, ingat, untuk mengetahui benar atau salah, ini dia termasuk tahap C, memilih gitulah ya kan, yang benar yang mana, yang salah yang mana, ini adalah C5. Baru yang berikutnya, tentukan dan catat operasi hitung apa yang kamu gunakan untuk menghitung kembalian tersebut. Nah, kalau ini dia adalah C4, menganalisis. Jadi kita lakukan analisis, misalnya menggunakan hitungan dengan hitungan biasa, menggunakan kalkulator, misalnya seperti itu kan. Nah, jadi dia ini ada tahap C4, penganalisisannya itu bagaimana. Baru selanjutnya soal kelima, jelaskan besaran uang rupiah yang dapat digunakan untuk membayar barang-barang tersebut. Nah, ini dia termasuk C2. Jelaskan besaran uang rupiah. Jadi udah ada pemahamannya bagaimana. Jadi di sini adalah menjelaskan. Baru yang terakhir, buatlah daftar pesanan makanan yang terdiri dari 3 macam makanan yang harganya mendekati atau seharga 2.500, 7.500, dan 25.000. Hitung harga total pesananmu. Jika kamu diberikan uang sebesar 50.000, hitunglah uang kembaliannya. Nah, kalau di sini dia sudah merupakan C6. Sudah melakukan kreasi atau pembuatan gagasan dari soal tersebut. Oke, thank you untuk yang sudah ngirim. Ini namanya sudah Miss catat siapa-siapa aja. Terima kasih. Selanjutnya kita kembali ke berikutnya. Nah, tadi kita sudah flashback ya. Nah, kalau pada ranah kognitif ini pertama kali adalah C1, yaitu pengetahuan. Di mana pada C1 ini kemampuan menyebutkan atau menjelaskan kembali. Nah, di sini hanya sekedar mengingat atau menjelaskan kembali. Nah, jadi ada juga kata kuncinya, kata kerjanya itu bagaimana kalau dalam pemilihan soal. Misalnya, mendefinisikan, menyusun daftar, menamai, menyatakan, mengidentifikasikan, mengetahui, menyebutkan, membuat, menggarisbawahi, menggambarkan, menjodohkan, dan memilih. Jadi kalau pada C1 ini hanya sekedar pengetahuan aja, hanya sekedar mengingat. Baru yang kedua adanya si C2 atau pemahaman. Di sini lebih spesifik lagi, gitu kan? Kemampuan memahami instruksi atau masalah, menginterpretasikan dan menyatakan kembali dengan kata-kata sendiri. Ingat, kalau pada pemahaman ini di garis bawah ya, dengan adanya pemahaman kata-kata sendiri. Misalnya bagaimana? Contohnya, menuliskan kembali atau merangkum materi pelajaran. Nah, seperti kalian tadi yang diberi tugas oleh Ibu Anissa, ya kan? Itu tugasnya adalah merangkum kembali materi dari evaluasi pembelajaran ini menggunakan
kata-kata kalian sendiri. Nah, jadi pada tugas tersebut yang diberikan oleh Ibu Anissa itu sudah masuk tahap pemahaman. Nah, kalau yang tugas yang saya berikan ini tadi, ini dia sudah masuk tahap penganalisisan. Kalian menganalisis yang mana termasuk C1, C2, sampai C6. Contoh kata kerjanya bagaimana? Misalnya menerangkan, menjelaskan, menguraikan, membedakan, menginterpretasikan, merumuskan, memperkirakan, meramalkan, menggeneralisir, menerjemahkan, mengubah, memberi contoh, memperluas, menyatakan kembali, menganalogikan, dan merangkum. Nah, ingat pada pemahaman ini harus menggunakan kata-kata sendiri. Misalnya, menurut pendapat Anda, apakah pengertian dari manajemen retail? Nah, jadi di situ kita tahu pemahaman siswanya bagaimana. Selanjutnya yang ketiga adalah C3. Kemampuan menggunakan konsep. Nah, jadi ada konsep, selanjutnya kita gunakan dalam praktek atau situasi tertentu. Misalnya gitu. Misalnya kita menguji teori, ada teori, selanjutnya kita cocokkan dengan masalah yang ada. Itulah dia pada si C3. Sudah mampu mempraktikkan apa yang sudah dipahami. Itulah dia inti dari C3. Contohnya bagaimana? Misalnya, menggunakan pedoman atau aturan dalam menghitung gaji pegawai. Nah, jadi ada teorinya, selanjutnya dari teori tersebut kita jadikan pedoman. Nah, jadi di C3 ini, ulangi lagi, sudah mampu mempraktikkan apa yang sudah kita pahami. Itulah dia di C3. Selanjutnya, kata-kata kerjanya bisa dilihat apa aja. Ada menerapkan, ada mengubah, menghitung, melengkapi, menemukan, membuktikan, menggunakan, mendemonstrasikan, memanipulasi, dan seterusnya. Baru tahap berikutnya adalah analisa, yaitu C4. Nah, di sini itu dituntut untuk kemampuan memisahkan konsep ke dalam beberapa komponen untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas. Terhadap apa? Terhadap dampak komponen terhadap konsep tersebut secara utuh. Nah, jadi di sini dilakukan penganalisaan, analisis, di mana siswa memahami sesuatu dengan menguraikannya ke dalam unsur-unsur yang sintetis. Nah, misalnya kayak contoh tadi, ada 2 mobil, ya kan? Selanjutnya kita bandingkan mobil manakah mesinnya yang paling bagus, mobil manakah yang desainnya dari luar itu paling cantik, seperti itu ya kan. Mobil mana yang hemat bensin, misalnya seperti itu. Nah, jadi pada yang keempat ini contohnya menganalisa penyebab meningkatnya harga pokok penjualan dalam laporan keuangan dengan memisahkan komponen-komponennya. Udah, selanjutnya kita masuk ke C5, yaitu sintesa. Nah, di sini itu merupakan kemampuan merangkai atau menyusun kembali komponen-komponen dalam rangka menciptakan arti atau pemahaman baru. Misalnya bagaimana contohnya? Misalnya menyusun kurikulum dengan mengintegrasikan pendapat dan materi dari beberapa sumber. Nah, di C5 ini tadi, yaitu adanya tahap penilaian. Misalnya sekarang itu kita sudah ada 2 kurikulum, ya kan? Ada kurikulum K13, baru ada kurikulum Merdeka. Nah, jadi di sini kalian menilai kurikulum manakah yang bagus, apakah K13 atau yang kurikulum Merdeka. Gitu. Jadi pada tahap ini kita menilai yang mana pilihan yang paling baik, gitu, berdasarkan pendapat siswa tersebut. Baru yang keenam itu ada tahap evaluasi. Nah, di sini kemampuan mengevaluasi dan menilai sesuatu berdasarkan norma, acuan, atau kriteria. Jadi ada kriterianya. Jadi kita nilai berdasarkan kriteria tersebut. Gitu kan. Contohnya bagaimana? Misalnya membandingkan hasil ujian siswa dengan kunci jawaban yang ada.
Contoh kata kerjanya bagaimana? Kalau pada evaluasi, misalnya mengkaji ulang, membandingkan, menyimpulkan, mengkritik, mengkontraskan, mempertentangkan, gitu kan, mempertahankan, mengevaluasi, membuktikan, memperhitungkan, menghasilkan, menyesuaikan, mengkoreksi, melengkapi, dan menemukan. Itulah dia pada evaluasi. Nanti kita tengok ya, bagaimana contoh penggunaan kata kerja tersebut dalam indikator pembuatan soal. Nah ini, jadi sebelumnya itu ada tahap taksonomi Bloom. Selanjutnya taksonomi Bloom ini tadi, selanjutnya direvisi oleh si Anderson pada tahun 2001. Gitu kan? Nah, di mana pada tahap ini, Bloom ini dia itu menggunakan kata benda. Selanjutnya pada tahap Anderson kita menggunakan kata kerja, di mana pengetahuan itu dia berubah menjadi mengingat, menjadi kata kerja. Pemahaman, baru ada aplikasi. Jadi apa sih yang membedakan taksonomi Bloom dengan si Anderson tadi? Iya, di sini perbedaannya. Pada taksonomi Bloom dia ada sintetis. Nah, sintetis ini dia berupa kritik, kreatif. Selanjutnya ada evaluation. Nah, evaluation ini pada Anderson itu dia masuk ke C5. Seperti itu. Tapi tetap namanya walaupun sudah ada ini sama si Anderson, tetap namanya itu adalah taksonomi Bloom untuk menghargai si Bloom juga. Seperti itu. Jadi ingat, kalau pada ini C1, C2, C3 itu bagaimana sih? Kan? Nah, diulangi lagi ya. Kalau pada C1 itu dia hanya sekedar mengingat usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kembali pengetahuan dari ingatan atau memori yang telah lampau. Itu kan hanya sekedar mengingat, itulah dia pada C1. Nah, sedangkan C2 ini dia itu sudah memahami. Jadi dia memahami dengan cara Nah, jadi kalau pada C2 ini tadi adanya kemampuan menjelaskan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Gitu kan? Baru pada C3 ini menggunakan penerapan baru disesuaikan dengan tugas atau masalah yang ada. Adanya penerapan. Itulah dia pada C3. Baru selanjutnya pada C4 ya kan? Menganalisis, di mana memisahkan tiap bagian dari permasalahan dan mencari tahu keterkaitannya yang dapat menimbulkan masalah untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, jadi pada C4 ini memahami sesuatu dulu. Sudah paham, kemudian diuraikan ke dalam unsur-unsur yang sesuai dengan masalah tersebut. Itulah dia tahap menganalisis. Nah, unsur-unsur tersebut kita sesuaikan berdasarkan teori-teori yang telah ada. Baru tahap berikutnya adalah mengevaluasi. Nah, disinilah kita memberikan penilaian berdasarkan standar dan kriteria yang ada. Baik buruknya itu bagaimana, disinilah kita melakukan evaluasi. Selanjutnya ada menciptakan. Nah, di sini penggabungan unsur-unsur untuk menjadi suatu kesatuan. Nah, pada menciptakan ini untuk membuat atau menciptakan suatu gagasan. Ingat ya, pada C6 ini kita menciptakan hanya gagasan. Gagasan atau metode berpikir atau produk berpikir. Gitu kan? Yang lebih praktis dari yang telah ada. Disinilah dia tahap menciptakan. Nah, selanjutnya tadi kita sudah masuk ke kognitif, bagaimana tahap-tahap penilaiannya, ya kan? Selanjutnya ada si afektif. Nah, kalau afektif ini tadi dia berupa emosi yang akan penilaian emosi, sikap, perilaku itu adalah tahap penggunaan afektif. Nah, kalau tadi yang kognitif tadi dia sudah mengalami perubahan, gitu kan, sedangkan afektif sampai sekarang dia belum mengalami perubahan. Nanti akan kita jelaskan kenapa dia belum mengalami perubahan juga, gitu kan. Selanjutnya tahap-tahapan itu adalah penerimaan.
ranah yang kita nilai adalah penerimaan, di mana siswa itu mampu menunjukkan attention dan penghargaan terhadap orang lain. Nah, misalnya pada saat di kelas gitu kan, siswa aktif mendengarkan pendapat dari guru, hanya sekedar mendengarkan saja. Gitu kan, tidak ada aspek-aspek lainnya yang dilakukan siswa, hanya sekedar mendengar, perhatian tertuju kepada guru, itulah dia tahap penerimaan. Kata kuncinya bagaimana? Misalnya menanyakan, mengikuti, memberi, menahan atau mengendalikan diri, mengidentifikasi, memperhatikan jawaban, memperhatikan, menjawab. Jadi pada penerimaan ini hanya sekedar melihat siswa tersebut mendengar atau tidak. Gitu. Perhatiannya tertuju kepada kita atau tidak. Itulah dia tahap penerimaan. Selanjutnya kedua adalah responsif. Nah, kalau responsif namanya udah respon ya kan. Jadi kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Gitu. Nah, misalnya adik-adik semua tadi sudah berpartisipasi aktif waktu diberikan soal kuis langsung menjawab. Itu adalah berpartisipasi aktif. Contohnya itu bagaimana? Nah, misalnya berpartisipasi dalam diskusi kelas, berpartisipasi waktu diberikan soal kuis seperti itu. Nah, kata kuncinya bagaimana? Itu adalah menjawab, membantu, mentaati, memenuhi, menyetujui, mendiskusikan, melakukan, memilih, menyajikan, mempresentasikan, melaporkan, menceritakan, menulis, menginterpretasikan, menyelesaikan, dan mempraktekkan. Nah, jadi di sini ada respon dari siswa tersebut itu aktif dalam suatu kegiatan. Nah, selanjutnya tahap ketiga adalah nilai yang dianut. Misalnya, kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Nah, di sini misalnya gitu kan, pada tahap ini, pada yang ketiga, itu contohnya itu adalah mengusulkan kegiatan sesuai dengan nilai yang berlaku. Misalnya kita mau memberikan tugas. Ini ada tugas ini gitu kan. Misalnya pengelompokan bisnis retail. Nah, alangkah baiknya kita akan baru siswa tersebut tunjuk tangan, misalnya diusulkan dia. Ini bagaimana kalau kita bagi kelompok aja, jadi tugasnya lebih cepat selesai, misalnya seperti itu. Contoh kata kerjanya bagaimana? Menunjukkan, mendemonstrasikan, memilih, membedakan, mengikuti, meminta, memenuhi, menjelaskan, membentuk, berinisiatif. Nah, jadi di sini ada inisiatif dari siswa. Baru ada melaksanakan, memprakarsai, mengusulkan, melaporkan, baru membenarkan, menolak, menyatakan, atau mempertentangkan pendapat. Nah, di sini ada usulan gitu kan, usulan yang akan dilakukan siswa untuk melakukan suatu kegiatan. Baru ada yang keempat adalah organisasi, yaitu kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya, menyepakati dan mentaati etika profesi, mengakui perlunya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Misalnya di sini adanya kebebasan mengemukakan pendapat, gitu kan? Adanya kebebasan mengemukakan pendapat, itulah contoh di tahap organisasi. Kebebasan memilih kelompok, misalnya seperti itu juga boleh. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah karakterisasi. Nah, di sini adanya kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan interpersonal dan sosial. Nah, di sini bagaimana? Misalnya si siswa tersebut menunjukkan rasa percaya dirinya ketika bekerja sendiri, kooperatif dalam aktivitas kelompok. Nah, misalnya dia percaya diri nih dengan apa yang
dilakukannya ketika maju ke depan untuk presentasi. Disinilah dia ada tahap karakterisasi. Jadi ditunjukkannya rasa percaya dirinya ketika bekerja pada kelompok. Nah, kesimpulannya itu adalah pada ranah afektif itu dia membahas tentang attitude atau perilaku siswa tersebut. Yaitu tahap-tahapannya ada penerimaan, di mana siswa menunjukkan perhatian terhadap orang lain. Hanya sekedar misalnya mendengarkan saja. Misalnya waktu guru di depan menjelaskan, perhatian siswa semua tertuju kepada guru tersebut. Baru ada lagi responsif. Nah, di sini siswa aktif, segera beraksi atau mengambil tindakan atas suatu kejadian. Nah, misalnya kayak saya tadi kan, saya sudah memberikan tugas kepada kalian, gitu kan. Nah, selanjutnya yang paling aktif pertama kali adalah si Mahesa. Mahesa duluan yang mengirimkan jawabannya tersebut. Berarti dia sudah ada nilai plus dari soal yang dikasihkan tadi. Dia aktif, langsung bergerak, langsung beraksi dia. Baru ada tahap ketiga adalah penghargaan. Nah, di sini kita itu membedakan nilai yang baik atau buruk berdasarkan sikap tersebut. Baru ada organisasi, misalnya membentuk sistem dengan menyatukan perbedaan. Baru ada karakterisasi, mengendalikan perilaku dan memperbaikinya. Contohnya itu bagaimana kalau karakterisasi tadi, misalnya siswa tadi dengan percaya diri menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, selanjutnya psikomotorik. Nah, kalau psikomotorik ini berkaitan dengan selanjutnya tahap berikutnya adalah psikomotorik. Nah, psikomotorik ini adalah keterampilan motorik. Misalnya contohnya seperti apa? Misalnya menulis, ya kan, berolahraga, mengetik, berenang, gitu. Itu adalah penilaian tahap-tahap psikomotorik. Apa aja yang dinilai pada psikomotorik? Nah, itu yang pertama adalah persepsi. Nah, kalau persepsi ini, dia mengacu kepada peniruan suatu perilaku yang didasarkan pada pedoman tertulis dan contoh visual secara bersamaan. Misalnya bagaimana? Misalnya, ketika akan menghidupkan dan mematikan komputer, kan? Tetapi setelah diberikan contoh oleh guru, kemudian dibantu dengan buku paket, itu adalah tahap persepsi. Sudah ada guru yang mencontohkan, kemudian siswa membaca melalui buku paket, gitu kan. Selanjutnya siswa menerapkan dengan cara menghidupkan komputer tadi. Sudah ada panduannya lah istilahnya gitu, sudah ada tutorialnya. Selanjutnya siswa tinggal mengikutinya saja, itu pada tahap persepsi. Baru ada lagi tahap kesiapan. Nah, di kesiapan ini mengacu kepada penguasaan gerak tanpa bantuan. Contohnya visual, sebagaimana pada tingkat meniru. Nah, kalau tadi pada meniru tadi kan sudah ditutorialkan guru kan. Nah, di sini tidak ada bantuannya gitu. Misalnya bagaimana? Misalnya siswa diberi petunjuk Nah, misalnya siswa diberi petunjuk berupa tulisan atau instruksi verbal. Baru diharapkan dapat melakukan tindakan yang diminta. Misalnya, si guru itu hanya memaparkan secara verbal aja. Selanjutnya siswa tersebut akan menangkapnya dan mempraktekkannya seperti itu. Beda ya sama tingkat tadi yang tingkat kesiapan. Nah, kalau tingkat kesiapan ini dipraktekkan guru, dipraktekkan guru gitu kan, siswa juga sudah membaca buku paket, ini adalah tahap kesiapan. Nah, sedangkan di sini tahap berikutnya, gitu kan, hanya kata-kata verbal aja, instruksi secara verbal. Misalnya menghidupkan dan mematikan komputer setelah membaca buku. Nah, kalau ini pada contoh ini hanya tutorial secara buku aja gitu. Jadi tidak ada dicontohkan oleh si guru, hanya menggunakan verbal atau tertulis. Itu adalah tahap kesiapan. Berbeda ya dengan tadi ya.
Kalau persepsi, dia ditutorialkan oleh guru, dipraktekkan oleh guru, kemudian siswa mengikuti. Sedangkan tahap kesiapan, guru hanya menerangkan secara verbal, kemudian siswa mengikuti, atau siswa membaca buku, kemudian siswa menerapkannya secara sendiri atau autodidak seperti itu. Selanjutnya reaksi diarahkan. Nah, kalau diarahkan ini mengacu kepada kemampuan melakukan gerak tanpa bantuan. Contohnya visual maupun petunjuk tertulis. Jadi nggak ada bantuan sama sekali. Siswa mampu melakukan gerak dengan tepat meskipun dalam jangka waktu yang lama atau tempo yang lambat. Jadi di sini siswa tersebut tanpa bantuan gitu, melakukannya secara mandiri. Misalnya bagaimana? Misalnya menghidupkan dan mematikan komputer. Tidak ada panduan dari guru, tidak ada panduan dari buku gitu kan, hanya sekedar pengetahuannya saja. Makanya ini adalah reaksi diarahkan. Selanjutnya adanya mekanisme. Nah, kalau pada mekanisme ini mengacu kepada kemampuan siswa untuk menunjukkan serangkaian gerakan dengan akurat, urutan yang benar, dan kecepatannya mulai cepat dan diberikan tantangan tertentu. Nah, kalau tadi pada ini reaksi diarahkan, ini kan temponya sangat lambat, gitu kan? Sedangkan mekanisme ini temponya itu sangat cepat. Nah, selanjutnya dalam hal tersebut diberikan tantangan. Misalnya tantangannya bagaimana? Misalnya komputer tadi kan biasa kita tekan tombol power aja kan, gitu kan? Misalnya stop kontaknya harus kita sambungkan dulu, misalnya itulah tantangannya. Misalnya bagaimana menghidupkan dan mematikan komputer dengan benar. Tantangannya bisa aja berupa stop kontaknya belum terhubung dengan kecok sambungnya seperti itu. Baru adanya reaksi kompleks. Nah, kalau ini mengacu pada kemampuan siswa untuk melakukan gerakan dinamis yang muncul secara spontan, yaitu melakukan gerakan tanpa berpikir lagi cara melakukannya atau urutannya. Jadi siswa sudah tahu bagaimana urutannya tanpa berpikir. Misalnya bagaimana? Misalnya menghidupkan dan mematikan komputer dengan benar sesuai dengan prosedur Microsoft. Nah, kalau prosedur dari Microsoft itu bagaimana? Misalnya siswa tersebut harus mengecek dulu apakah kabel-kabelnya sudah terhubung dengan penghubungnya, gitu kan. Selanjutnya yang kedua adalah menekan tombol power di CPU, baru yang kedua adalah menekan tombol power di monitor. Jadi ada sesuai dengan prosedurnya pada pedomannya. Baru yang berikutnya adalah adaptasi. Nah, di adaptasi ini adanya kemampuan mengembangkan keahlian dan modifikasi pola sesuai dengan yang dibutuhkan. Contohnya itu bagaimana? Misalnya melakukan perubahan secara cepat dan tepat terhadap kejadian tak terduga tanpa merusak pola yang ada. Baru yang berikutnya adalah kreativitas, yaitu kemampuan untuk menciptakan pola baru. Nah, jadi pada kreativitas ini ada pola baru yang diciptakan yang sesuai dengan kondisi atau situasi tertentu. Dan juga kemampuan mengatasi masalah dengan mengeksplorasi kreativitas diri. Contohnya bagaimana? Misalnya membuat formula baru, ya kan? Adanya inovasi, adanya produk baru yang dihasilkan. Nah, kata kerjanya bagaimana? Merancang, membangun, menciptakan, mendesain, memprakarsai, mengkombinasikan, membuat, dan menjadi pionir atau perintis. Ini adalah kata kerja untuk kreativitas. Nah, ranah psikomotorik lebih singkatnya seperti ini. Pada persepsi, itu dia menggunakan saraf sensori dan mempraktikkannya. Pada kesiapan, ini dia mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu. Seperti tadi kesiapan ya kan, baru ada reaksi diarahkan. Memulai keterampilan kompleks dengan bimbingan atau arahan ataupun meniru. Baru ada lagi tahap mekanisme. Di mekanisme ini membiasakan atau menyempurnakan yang telah dipelajari. Baru ada lagi reaksi kompleks. Nah, reaksi kompleks ini adalah gerakan kompleks yang telah terampil. Baru ada adaptasi, mengembangkan, memodifikasi sesuai dengan kebutuhan.
Baru yang berikutnya adalah kreativitas, menciptakan pola baru yang sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, jadi kita coba masuk bagaimana sih penetapan C1 sampai C6 pada kisi-kisi soal atau pada indikator soal yang akan kita buat. Nah, terlebih dahulu yang kita lakukan adalah melihat silabus. Acuan kita tetap yang pertama adalah silabus. Nah, ini adalah contoh silabus. Pada silabus apa nih? Pengelolaan bisnis retail. Ini mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Nah, misalnya kompetensi dasarnya apa? Memahami bisnis retail. Nah, indikatornya bagaimana? Indikator pencapaian kompetensi. Memahami pengertian bisnis. Memahami pengertian retail. Mengidentifikasi jenis-jenis bisnis retail di Indonesia. Mendeskripsikan perkembangan bisnis retail di Indonesia. Lalu materi pelajaran dipelajarin apa? Ada mempelajari tentang pengertian bisnis, jenis-jenis bisnis, pengertian retail, perkembangan bisnis retail di Indonesia, peranan bisnis retail, fungsi bisnis retail. Nah, selanjutnya sumber belajarnya dari mana? Ada dari buku. Ada buku si ini Erlangga, ada dari ini, baru ada dari Kuantum juga. Itu adalah sumbernya. Selanjutnya kita buat kisi-kisinya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat kisi-kisi. Pertama sekali adalah kita buat judulnya. Misalnya kisi-kisi soal penilaian akhir. Gitu kan? SMA atau sekolahnya, misalnya SMA Negeri 1 Jakarta. Mata pelajaran pengelolaan bisnis dan pengelolaan bisnis retail. Kelas 11 semester 2. Bentuk soalnya itu ada 2, ada pilihan ganda, baru ada esai juga. Baru kita buat tabel, nomor soal, materinya apa, indikator soalnya bagaimana, kompetensi dasarnya. Oke, kita beracuan pada si silabus. Halo? Tunggu ya, bentar. Nah, jadi ini adalah si silabusnya. Nah, pertama kali kita masukkan ke dalam kompetensi dasarnya. Kita pilih, ini silabusnya adalah memahami bisnis retail. Kita copy paste aja, memahami bisnis retail. Selanjutnya materi yang mau kita beli, yang mau kita ujiankan, misalnya tentang pengertian bisnis. Oke, kita masukkan di sini pengertian bisnis retail. Nah, seperti yang tadi, indikator pencapaiannya bagaimana? Misalnya, siswa memahami pengertian bisnis. Siswa memahami pengertian retail. Jadi, sekedar memahami. Nah, acuan kita lagi berikutnya adalah tabel kata kerja ranah kognitif. Ini ada C1, C2, C3, C4 sampai C6. Ini ada kata kerjanya. Tadi kita simak, yang pertama adalah memahami. Berdasarkan silabus, indikator pencapaian yang pertama adalah memahami. Oke, kita buat soalnya, indikator soal. Kalau memahami, dia berarti masuk ke C1 atau menjelaskan, bisa juga memahami, menjelaskan. Berarti dia ada 2, C1 juga ada menjelaskan, di C2 dia juga terdapat menjelaskan. Jadi apa bedanya? Gitu kan? Yuk kita lihat. Nah, peserta didik dapat menjelaskan pengertian bisnis retail dengan bahasa dan pemahaman sendiri. Nah, kalau dengan bahasa dan pemahamannya sendiri, ini dia berarti merupakan C2. Adanya kata-kata yang harus diterjemahkan atau dilafalkan oleh siswa tadi, gitu.
Itu dia adalah termasuk C2. Sedangkan C1-nya bagaimana? Nah, misalnya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian bisnis retail menurut berbagai teori. Jadi sekedar hafalan aja, gitu, berdasarkan teori-teori yang ada. Itulah dia di C1. Ya, selanjutnya kita masuk yang soal berikutnya. Misalnya, kita bahas tentang jenis-jenis bisnis retail. Nah, kita tengok silabusnya. Oke, jenis-jenis bisnis retail itu yang mana? Misalnya mengidentifikasi jenis-jenis bisnis retail di Indonesia atau mendeskripsikan perkembangan bisnis retail di Indonesia. Nah, dua kompetensi ini yang kita akan kembangkan. Nah, misalnya jenis-jenis bisnis retail. Indikator soalnya bagaimana? Peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam jenis retail. Oke. Nah, selanjutnya tadi ingat yang acuan kita adalah ke mengidentifikasi jenis-jenis retail di Indonesia, lalu mendeskripsikan perkembangan bisnis di Indonesia. Nah, contoh soalnya bagaimana? Misalnya, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam jenis retail. Aduh, mana ini? Bentar ya. Oke, suaranya masih jelas atau masih samar-samar? Oke, maaf ya, terkendala ya. Bentar, kita akan bahas. Coba, ya nanti PPT-nya akan di-share juga sekalian. Tapi nanti ya, di akhir mungkin sore. Soalnya banyak tadi jadwal ini. Atau enggak, nanti setelah selesai akan dikirim ke Mauren biasa ya. Baik, Bu. Ya, ke Mauren nanti. Oke, bentar ya, ini bentar lagi, dikit lagi. Nah, misalnya contohnya kita fokus ke dua indikator ini aja. Ada mengidentifikasi, baru ada mendeskripsikan. Selanjutnya kita lakukan apa? Kita tengok kata kerjanya di sini. Oh, mengidentifikasikan, ya kan? Mengidentifikasikan dia masuk ke tahap C1. Berarti soal yang kita buat adalah soal C1 atau mengidentifikasikan. Contohnya bagaimana? Peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam jenis retail. Itu adalah C1. Hanya sekedar pengetahuan saja. Baru tadi ada tahap mendeskripsikan. Nah, mendeskripsikan ini bisa berupa merinci. Merincikan. Nah, kita tengok juga kata kerjanya, tabel kata kerjanya ada tahap merinci. Nah, merinci ini dia termasuk C2, ya kan? Ada di C2. Baru ada di C3 ada nggak merinci? Nah, di C3 nggak ada merinci, di C4 ada nggak merinci,
Oke, di C4 ada merinci. Nah, jadi yang merinci ini atau mendeskripsikan, ini dia termasuk C2 ada, C4 juga ada. Di C5 ada nggak merinci? Oke, di C5 tidak ada merinci ya kan? C6 ada nggak merinci? Oke, C6 tidak ada merinci. Berarti kita fokus kepada soal C2 dan C4 saja. Bagaimana cara kita buat soalnya? Nah, misalnya C2-nya, peserta didik dapat merinci jenis-jenis bisnis retail yang ada di Indonesia dengan menggunakan kata-kata sendiri. Ini adalah contoh C2 atau pemahaman. Dengan menggunakan kata-kata sendiri. Berarti siswa tersebut sudah mengingat. Selanjutnya tahap berikutnya adalah pemahaman. Baru yang berikutnya ada C4. Analisis. Bagaimana sih cara buat soalnya? Nah, misalnya, peserta didik dapat merinci penyebab jenis retail tertentu mengalami peningkatan di Indonesia. Nah, itu dia adalah tahap yang C4 tadi. Gitu. Jadi paham ya? Jadi yang pertama kita lakukan dalam penetapan C1 sampai C6 pada kisi-kisi soal itu adalah yang satu. Kita bahas dulu silabusnya. Panduan kita tetap ke silabus. Selanjutnya kita tengok kompetensi dasarnya. Udah, oh ternyata kompetensi dasarnya adalah memahami. Oke, kita tengok indikator pencapaian kompetensi yang akan kita lakukan. Oh, yang pertama adalah memahami. Oke, sudah kita lihat. Kita tengok kata kerjanya pada kognitif. Memahami tersebut masuk kemana? Nah, memahami bisa jadi menjelaskan, menggambarkan. Itu tergantung kita sendiri yang memilihnya. Oke, kita pilih memahami. Memahami tersebut adalah menjelaskan. Oke, menjelaskan itu ada di C1 dan ada di C2. Ya kan? Selanjutnya kita buat soalnya. Kalau soal C1-nya bagaimana? Soal C2-nya bagaimana? Udah, dapatlah soal pada materi pertama, yaitu pengertian bisnis retail. Selanjutnya, soal yang berikutnya, indikator pencapaian berikutnya. Mengidentifikasi jenis-jenis bisnis retail di Indonesia. Baru yang berikutnya adalah mendeskripsikan. Udah, panduan kita mengidentifikasi sama deskripsikan. Kita tengok kata kerjanya. Mengidentifikasi. Oke, mengidentifikasi hanya ada di C1. Benar, ya kan? C2 ada nggak mengidentifikasi? Oke, C2 tidak ada mengidentifikasi. C3 ada nggak mengidentifikasi? Oke, C3 tidak ada mengidentifikasi. C4 ada nggak mengidentifikasi? Sepertinya tidak ada juga. C5 ada nggak mengidentifikasi? Oke, tidak ada. C6 ada? Oke, tidak ada. Berarti mengidentifikasi hanya terdapat di C1. Selanjutnya kita kembangkanlah, kita buat soalnya. Misalnya, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam jenis retail. Itu adalah dia termasuk C1. Gitu, ya kan? Baru ada lagi mendeskripsikan. Nah, mendeskripsikan ini dia contohnya apa? Bisa mendeskripsikan, bisa merinci, atau bisa menggambarkan, gitu kan. Tergantung kita kebutuhannya bagaimana. Nah, kalau saya ingin mendeskripsikan itu dengan bentuk merinci. Nah, merinci itu terdapat pada C berapa? Ternyata hanya ada pada C2 dan C4. Selanjutnya inilah yang saya kembangkan di soal ini. C2-nya bagaimana? C4-nya bagaimana? Seperti itu. Jadi tetap panduan kita itu tetap berfokus ke silabus, ya kan? Tetap silabus panduannya. Selanjutnya kita tengok kata kerjanya itu apa, indikator pencapaiannya apa. Selanjutnya kita sesuaikan dengan kata kerja ranah kognitifnya ini tadi. Baru kita buatlah soalnya tadi. Seperti itulah pengaplikasiannya tadi. Nah, jadi yang harus kalian lakukan adalah tentukanlah penerapan C1 sampai C6 pada silabus mata pelajaran pendidikan bisnis. Miss boleh minta enggak? Ada enggak kalian punya silabus? Bebas sih, silabus kelas berapa aja gitu kan. Boleh di-share? Ada enggak? Maureen ada punya silabusnya? Ada yang punya silabus dari SMA pun boleh lah kan. Jadi tugas kalian itu adalah hanya
menentukan penerapan C1 sampai C6, yang mana C1, yang mana C6, pada silabus mata pelajaran. Bebas mata pelajaran apa, ya kan? Bebas yang mau kalian analisis yang mana. Selanjutnya kalian tentukan hanya 1 KD aja, kayak yang Miss lakukan ini tadi. Hanya 1 KD aja. Kalau kan tadi hanya KD ini aja, 1 KD, yaitu memahami bisnis retail aja. Itulah yang akan Miss kembangkan tadi berdasarkan menjadi soal-soal. Nah, jadi tugas kalian cari dulu silabusnya, bebas mata pelajaran apa. Tapi kalau bisa yang menyangkut tentang pendidikan bisnis, bebas, nggak dibatasin apa. Selanjutnya kalian analisis pembuatan soalnya. Paham sampai sini tugasnya atau masih bingung? Abdul masih bingung, nah? Abdul Rahman? Paham bagaimana tugasnya? Kendri, Pak, paham? Paham, Bu. Nah, paham, Bu. Oke. Jadi tugasnya, ya udah paham lah ya, udah aman lah ya. Kita aman? Nah, nanti tugasnya bisa nanti buat dalam bentuk kayak gini juga nggak apa-apa, tabel, Word juga bisa, ya kan? Jadi langsung dikirim ke saya via email atau via ini chatting aja. Chat dari sini. Chat dari sini bisa nggak kirim tugas? Oh, bisa kok. Nah, via chat aja ya. Tapi usahakan punya itu ke saya ya, jangan ke everyone. Kalau ke everyone kan bisa terbaca semuanya kan. Ini usahakan pengirimnya itu ke saya, dikirim ke saya, jangan ke semuanya. Paham lah ya? Alaida aman? Nah, jadi yang harus kalian lakukan adalah tentukan apakah silabus yang kalian analisis tersebut, tentukan C1 sampai C6-nya. Hanya 1 KD aja yang kalian rinci. 1 KD ini aja. Seperti itu. Oke, kita mulai dari sekarang ya tugasnya ya. Paham atau ada yang belum paham tentang tugasnya? Kalau belum paham, angkat tangan aja, nak. Nggak apa-apa, nanti biar dijelaskan lagi. Arya aman? Anastasia aman? Anissa? Aulia? Aman lah ya. Oke, dianggap semuanya sudah aman. Jadi yang harus kalian lakukan, kerjain tugasnya, nanti dikumpul, nanti akan saya nilai juga, nanti akan saya sharekan juga ke Ibu Anissa bagaimana penilaian-penilaiannya. Kerjakan dalam tempo yang singkat-singkatnya, Selasa 20 September 2022. Oke, dikerjakan dari sekarang. Nah, ini soal pengirimannya mau melalui email atau melalui email aja lah ya. Paling lama jam 10.50 melalui email aja lah ya. Kalau di sini takutnya hilang pula. Nah, buat dalam bentuk Word aja. Word berupa tabel. Bebas silabusnya yang mana yang mau kalian cari, ya kan, nggak dibatasi. Jadi nanti yang dikirim ke saya itu silabusnya juga. Jadi saya analisis juga benar enggak yang kalian lakukan, ya kan, baru sama kisi-kisi yang kalian kerjakan. Kisi-kisi yang dikerjakan. Oke, nah paling lama dikumpul jam 10.50 atau akhir pembelajaran, dikirim melalui email, ini email saya, suciramawatipani@gmail.com, baru buat dalam Word. Nah, di Word itu dia berbentuk tabel. Jadi yang harus dikirim ke saya itu berupa silabus dan kisi-kisi yang akan kita kerjakan, yang sudah kalian kerjakan. Gitu. Paham lah ya, Miss rasa semua paham. Jadi Miss tunggu dari sekarang kerjaannya bagaimana. Nah, yang sudah mengumpul
akan saya cek melalui email. Bu, maaf Bu, boleh lihat yang tabel yang tadi itu? Oke, ini ya tabel ini ya. Nanti kita mencarinya berarti lewat satu KD aja ya? Iya, hanya satu KD aja, karena kalau semua KD kalian kerjain nggak siap-siap gitu kan. Sama. Jadi hanya satu KD aja yang kalian kembangkan. Selanjutnya, ya ada lagi. Sebentar Bu, di foto dulu. Yang selanjutnya boleh Bu? Selanjutnya ini kata kerjanya. Oh, berarti sebelumnya Bu, maaf. Sebelumnya, ini silabusnya, Ya, ya kan? Ya, Jadi ya. semula kalian searching dulu silabusnya, atau udah ada yang nyimpan silabus enggak? Ya kan? Searching dulu, baru ini kalian buat tabel kisi-kisi. Ya kan? Hanya satu KD aja, kalian buat tabel kisi-kisi. Selanjutnya ini ada tabel ranah kognitif aja. Kita nilai hanya ranah kognitifnya saja. Lalu kalian buat indikator soalnya lah, yang mana C1 sampai C6. Berdasarkan kata kerja ini, indikator pencapaian. Jadi nanti akan saya lihat kesesuaiannya, benarkah yang kalian pilih itu C1 atau C6 sampai seterusnya ya kan? Kesesuaiannya, sama yang saya lihat benar enggak penggunaan kata-katanya ini. Aman atau masih bingung? Maaf Bu, izin bertanya Bu. Oke, Kendri, apa itu? Jadi tugasnya ini berarti ada tabel pertama kan tentang itu ya Bu, silabusnya kita ngambil KD yang mana Ibu? Sesuai yang Ya, ini Bu. silabus. Nah, terus yang ya Bu. Ya, terus lanjut. Terus tabel yang keduanya itu macam apa tuh namanya? Kayak gini nih Bu, yang Ibu kasih ya kisi-kisi soalnya Bu, pembahasannya Bu. Iya. Dari penentuan level kognitifnya C2, C1 sampai C6 gitu ya Bu. Iya. Nah, terus ada lagi nggak Bu? Atau itu dua tabel itu aja Bu jadi ya Bu? Atau sama Nah, tabel dua ini? tabel aja. Dua tabel aja yang akan kalian kirim, silabus sama ini kisi-kisinya. Nanti saya yang akan lihat kecocokan soalnya tadi berdasarkan kata kerja ini tadi. Benar enggak? Oh ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ayo mulai dari sekarang ya. Ini yang ditampilkan mana? Inilah ya. Izin Bu. Iya. Jadi kami kan yang dari Unimed Ibu. Ini kami jurusan pendidikan administrasi perkantoran. Jadi kami kan mengerjakan juga. Ini silabusnya pendidikan bisnis juga Bu. Bebas nggak apa-apa, silabusnya mau sama mau beda nggak apa-apa, nanti kan akan saya cek lagi dari silabus yang kalian ini, bebas terserah silabus yang mana. Oh baik Ibu, terima kasih. Ya, nggak harus pendidikan bisnis kok, nggak apa-apa. Silabusnya nggak ada ketentuan ya, cuman nanti waktu pengirimannya dilampirkan silabusnya.
Maaf Ibu,